Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca bismillah, apa yang akan kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bandingkan. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama ini adalah gambar hewan yang berada di daerah gurun pasir. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar hewan yang berada di hutan tropis. Dan gambar yang ketiga adalah gambar hewan yang berada di daerah Antartika. Nah, setelah kita melihat ketiga gambar tadi, apakah bisa hewan yang biasanya tinggal di gurun pasir bertahan hidup ketika kita pindahkan ke daerah kutub? Atau sebaliknya? Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya agar makhluk hidup tersebut dapat bertahan hidup. Nah, kemampuan menyesuaikan diri ini bisa terjadi karena tiap makhluk hidup sudah diciptakan lengkap dengan ciri-ciri khususnya. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri pada hewan-hewan berikut ini. Hewan yang akan kita bahas antara lain 1. Kelelawar, 2. Burung hantu, yang ketiga cecak, 4. Penguin, kelima bebek, keenam bunglon, ketujuh cumi-cumi, kedelapan kalajengking, dan kesembilan yaitu unta. Terakhir adalah hewan yang berkamuflase. Sekarang kita satu. Hewan yang pertama adalah kelelawar. Kelelawar ini merupakan hewan mamalia yang mempunyai bentuk yang berbeda dari mamalia yang lainnya. Kenapa berbeda? Karena hewan ini dia makanannya adalah buah-buahan. Kemudian kalau hewan ini tidak bisa terbang, maka dia tidak akan bisa untuk mendapatkan makanan. Maka kita lihat Allah memberi ciri-cirinya berupa sayap pada tubuhnya. Padahal biasanya yang memiliki sayap itu adalah kelompok burung. Nah, selain sayap tersebut, hewan ini juga memiliki kemampuan ekolokasi. Kemampuan ekolokasi yaitu kemampuan untuk memancarkan dan menerima pantulan bunyi untuk mendeteksi adanya pergerakan mangsa atau mengidentifikasi keberadaan objek. Jadi untuk kelelawar ini sayapnya itu sangat lebar, itu berfungsi untuk membantu dia terbang. Nah, untuk kemampuan ekolokasi ini dia memiliki telinga yang sangat lebar. Nah, untuk penglihatannya, kelelawar ini penglihatannya kurang bagus, sehingga ketika dia terbang selalu mengeluarkan suara. Nah, suara-suara tersebut ditangkap oleh gunung-gunung, oleh pohon-pohon, atau dinding-dinding gua tempat dia berada atau tempat dia terbang. Kemudian, suara-suara tersebut kembali dipantulkan dan ditangkap kembali oleh telinga, sehingga beliau bisa memperkirakan jarak. Hal inilah yang menyebabkan dia tidak pernah bertabrakan, baik itu bertabrakan dengan
benda, atau dengan sesama kelelawar. Itulah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh kelelawar. Hewan yang kedua adalah burung hantu. Burung hantu ini merupakan salah satu hewan nokturnal, yaitu hewan yang beraktivitas di malam hari. Nah, sekarang mari kita lihat ciri-ciri dari burung hantu. Nah, burung hantu ini memiliki mata yang besar dan dua bola matanya itu menghadap ke depan. Sangat berbeda dengan burung-burung yang lainnya. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam. Nah, penglihatannya dan pendengarannya sangat tajam sehingga memudahkan untuk melihat dan mendengar ketika di malam hari. Ciri-ciri yang kedua adalah mempunyai leher yang lentur sehingga dia dapat berputar 180 derajat. Nah, dia dapat melihat mangsanya yang ada di belakang dari burung tersebut. Ciri-ciri yang ketiga adalah memiliki bulu yang halus dan lembut, sehingga bulu tersebut bisa meredam suara, dan ketika burung ini terbang, dia tidak akan terdengar. Dengan demikian, burung ini dapat menyambar mangsanya secara diam-diam. Itu ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh burung hantu. Selanjutnya, hewan yang ketiga adalah cicak. Nah, ini juga termasuk hewan yang istimewa karena hewan ini bisa santai untuk memanjat tanpa takut jatuh, seperti ada lem pada tangan dan kakinya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari hewan ini, yaitu yang pertama memiliki lapisan perekat pada kaki dan tangannya yang memudahkan dia untuk merayap di dinding tanpa jatuh. Nah, ciri-ciri selanjutnya adalah memiliki lidah yang sangat panjang sehingga mudah untuk menangkap hewan lain. Yang ketiga, memiliki kemampuan autotomi. Autotomi ini terdiri dari dua kata, auto dan tomi. Auto adalah diri sendiri dan tomi adalah potong. Jadi, autotomi adalah kemampuan untuk memotong dirinya sendiri. Nah, bagian yang dipotong pada cicak ini adalah ekornya. Jadi ketika ada pemangsa yang akan memangsa dia, nanti cicak ini akan memutuskan ekornya sehingga pemangsanya hanya akan melihat ekornya dan dia bisa melarikan diri. Nah, fungsinya melakukan autotomi ini adalah untuk mengelabui musuh. Hewan adalah bebek. Nah, hewan bebek ini juga memiliki keistimewaan. Keistimewaannya di sini yang pertama adalah memiliki lapisan minyak pada bulunya. Dengan adanya lapisan minyak pada bulunya bebek, maka ketika bebek ini berenang, dia tidak akan basah. Itu ciri yang pertama. Kita bisa lihat di sini ketika bebek berenang. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah kakinya berselaput. Kaki yang berselaput ini berfungsi untuk membantu bebek ketika berenang. Ciri-ciri yang ketiga adalah memiliki paruh yang pipih dan lebar. Nah, ini berguna untuk memudahkan mengambil makanan di air atau di tempat yang berlumpur. Nah, bisa kita lihat ya, itulah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh bebek. Selanjutnya, hewan selanjutnya adalah pinguin. Pinguin merupakan hewan kelompok burung akuatik yang tidak bisa terbang dan biasa hidup di daerah dingin. Pinguin ini memiliki ciri khusus yang membuatnya bisa hidup di daerah ekstrim bersuhu rendah
seperti di daerah kutub selatan. Nah, walaupun hidup di tempat yang dingin, penguin tidak akan menggigil karena memiliki bulu yang tebal dan di bawah kulitnya terdapat lemak. Jadi, ciri-ciri khusus yang dimiliki penguin yang pertama adalah memiliki bulu yang tebal dan tumpukan lemak di bawah kulit. Ini berfungsi agar tubuh tetap panas walaupun hidup di daerah yang sangat dingin. Nah, selanjutnya penguin ini juga memiliki sayap dan ekor. Namun, sayap dan ekornya tidak digunakan untuk terbang karena sayapnya yang terlalu kecil sehingga tidak bisa mengangkat berat badannya. Nah, sayapnya ini digunakan seperti sirip pada ikan, yaitu berguna untuk membantu penguin ini untuk berenang di air. Selanjutnya, bulunya berwarna hitam. Ini berfungsi untuk membantu menyerap lebih banyak sinar matahari. Ciri yang keempat adalah kaki berselaput. Nah, ini juga berguna untuk membantu penguin ketika berenang dan ketika menyelam untuk mencari makanan. Hewan selanjutnya adalah unta. Unta juga merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di daerah yang sangat ekstrim, yaitu di daerah gurun pasir yang sangat panas. Nah, hewan ini juga memiliki berbagai macam keistimewaan. Yang pertama yaitu bulu matanya yang sangat lebat dan panjang, serta saling bertautan. Nah, ini berfungsi untuk mencegah masuknya pasir, karena di gurun pasir itu banyak pasir yang berterbangan. Selanjutnya, rambutnya tebal dan berwarna terang. Ini berfungsi untuk melindungi dari panas di siang hari dan menghangatkan di malam hari. Yang ketiga, telapak kakinya yang lebar itu memudahkan unta untuk berjalan di pasir dan mengakibatkan unta tidak terperosot ke pasir. Selanjutnya, memiliki punuk. Punuk berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan energi. Nah, lemak ini akan digunakan ketika unta memerlukan makanan. Yang selanjutnya adalah perutnya sangat besar. Nah, ketika unta menemukan sumber air, maka unta ini akan meminum sebanyak-banyaknya dan perut unta ini bisa menampung lebih kurang 57 liter air. Hewan selanjutnya adalah cumi-cumi. Cumi-cumi ini memiliki ciri khusus yaitu memiliki tinta hitam. Nah, cumi-cumi ketika ada pemangsa, dia akan menyemprotkan tinta hitam yang sangat pekat. Nah, tinta ini digunakan untuk melindungi cumi-cumi. Karena tinta yang disemprotkan tersebut akan mengejutkan pemangsanya selama beberapa detik. Saat pemangsanya itu terkejut, dia akan langsung melarikan diri. Nah, cumi-cumi ini juga dapat bergerak sangat cepat saat dikejar oleh pemangsa. Hewan selanjutnya adalah bunglon. Ciri-ciri yang dimiliki oleh bunglon yang pertama yaitu mimikri, yaitu perilaku hewan mengubah warna tubuh dengan warna yang dihinggapinya. Ketika bunglon ini didahan, maka ia akan mengubah warna tubuh menjadi kecoklatan. Dan ketika di dedaunan, dia akan mengubah warna tubuh menjadi kehijauan. Ini berguna untuk mengelabui pemangsanya. Nah, selanjutnya, bunglon ini juga memiliki ciri-ciri yaitu lidah yang panjang dan lengket. Ini berfungsi untuk menangkap mangsanya. Dan yang ketiga adalah memiliki mata yang dapat melihat ke segala arah. Ini juga berfungsi untuk melihat pemangsa dan untuk melihat mangsa yang akan dia makan. Selanjutnya,
selanjutnya adalah kalajengking. Kalajengking memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama adalah memiliki sengat yang sangat beracun di bagian ekor. Ini berfungsi untuk melindungi diri dan melumpuhkan pemangsa atau musuhnya. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua adalah memiliki capit. Ini berfungsi untuk mencari mangsa dan mencapit mangsanya, serta untuk melumpuhkan musuh juga. Bisa kita lihat di sini, kalajengking ini menggunakan capitnya untuk melumpuhkan kelabang dan memberi sengatan yang ada di ekornya untuk melumpuhkan kelabang ini. Nah, di sini kita bisa lihat akhirnya kelabangnya ini mati. Untuk hewan-hewan yang tidak memiliki ciri-ciri khusus atau alat-alat khusus, mereka akan melakukan kamuflase. Kamuflase adalah suatu metode yang memungkinkan sebuah organisme yang biasanya mudah terlihat menjadi tersamarkan atau sulit untuk dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Nah, kamuflase ini bisa juga disebut sebagai perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Jadi, hewan tersebut akan mencari tempat yang sama dengan warna tubuhnya. Nah, keren kan hewan ini? Dia sudah bisa mengenal warna. Nah, contoh-contoh hewan yang bisa berkamuflase itu yang pertama adalah laba-laba kepiting. Selanjutnya ini ikan akan menyamakan tubuhnya dengan warna pasir di tempat dia berada. Selanjutnya ini adalah tokek ekor daun. Tokek ekor daun ini berasal dari Madagaskar. Nah, bentuk tubuhnya seperti daun kering. Selanjutnya adalah serangga daun. Nah, serangga daun ini seperti daun yang dimakan oleh ulat. Makanannya adalah dedaunan. Selanjutnya adalah belalang anggrek. Belalang anggrek ini mampu menyamai warna tubuhnya dengan keindahan anggrek. Serangga anggrek ini ditemukan di Asia Tenggara. Nah, tujuannya adalah untuk mencari serangga-serangga kecil. Setelah kita mempelajari materi ini, sekarang saatnya kamu berlatih untuk mengerjakan worksheet yang ada di bisnis file kalian. Untuk hari ini kita cukupkan. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua bisa memahami materi yang sudah disampaikan. Dan Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.